Halo para netizen yang budiman, kembali lagi di channel kesayangan kita yang akan setia membahas film-film pilihan terbaik sepanjang masa. Dimana lagi kalau bukan Movie Man Universal. Untuk kalian yang baru mampir, silahkan cek video-video kami yang lainnya juga agar tidak ketinggalan cerita menarik dari film-film terbaik sepanjang masa, oke? Pada film ini diceritakan seorang tokoh terkenal dari Cina yaitu Chen Zhen. Dia adalah murid terhebat dari perguruan silat Jingwu. Pihak Jepang saat itu merencanakan sebuah invasi di daratan Cina, tapi rencana mereka terhalang oleh perguruan silat Jingwu yang sangat disegani oleh masyarakat sana. Oke, langsung saja siapkan bantal untuk bersandar bersama admin Tamfan generasi ke-11, Ricardo Dos Santos de la Vega. Inilah alur cerita film Fist of Legend tahun 1994. Di awal film kita diperlihatkan Chen Zhen, seorang yang sangat terkenal dari Cina karena kehebatan bela dirinya. Saat ini dia berada di Jepang untuk menuntut ilmu. Tak lama setelah itu datanglah rombongan orang-orang yang membawa pentungan untuk mengusir Chen Zhen. Mereka bersikeras mengusirnya karena dia bukan orang Jepang asli. Dan ini adalah Mitsuko, pacar Chen Zhen yang mencoba menghalangi mereka. Tapi mereka malah semena-mena sama perempuan. Dan akhirnya Chen Zhen pun menunjukkan kebolehannya pada mereka semua. Tak lama setelah itu datanglah paman Mitsuko yaitu Fuimo Funakoshi. Dia adalah seorang yang cukup disegani di wilayah itu sehingga mereka pun diperingati agar tidak berbuat seenaknya sendiri. Fuimo di sini sekaligus membawa kabar kalau guru Chen Zhen baru saja meninggal diakibatkan oleh duel dengan Ryuichi Akutagawa. Chen Zhen tidak menyangka hal ini akan terjadi dan dia langsung meninggalkan ruangan untuk pulang ke China. Tibanya di sana, Chen Zhen disambut dengan hangat oleh saudara seperguruannya yaitu Ting En, serta para murid dan keluarga di sana mendampingi Chen Zhen untuk memberikan penghormatan terakhir pada gurunya. Dan setelah selesai, Chen Zhen pun menuju ke sebuah base camp orang Jepang yang tidak terlalu jauh dari sana untuk membalaskan dendam serta mengembalikan reputasi perguruan Jingwu. Chen Zhen langsung saja masuk tanpa permisi dan mencari Akutagawa. Dia ingin menjajal seberapa hebat Akutagawa yang sampai bisa mengalahkan gurunya itu. Tentu saja para kroco ini bukanlah apa-apa bagi Chen Zhen. Dia pun memberikan pelajaran pada mereka semua dengan santainya, karena jelas mereka hanyalah kroco semata. Dan inilah master mereka, Ryuichi Akutagawa. Nampak tinggi besar dan berotot. Mana wajahnya nyebelin juga. Dia pun menerima tantangan Chen Zhen untuk berduel. Aturan pun disampaikan sendiri olehnya. Siapapun yang kalah tidak akan ada pembalasan dendam setelahnya. Keduanya bersiap dan Akutagawa dengan gerakan seorang samurai, sedangkan Chen Zhen dengan jurus kungfunya. Dan duel pun dimulai. Woi, gak usah teriak-teriak bisa nggak? Belum ada 1 menit kaki Akutagawa sudah terasa sakit karena tinju Chen Zhen. Dan selanjutnya dia pun dapat dikalahkan dengan sangat mudah, bahkan dengan jurus-jurus yang tidak serius sama sekali oleh Chen Zhen. Malam harinya Chen Zhen dibantu beberapa warga menggali makam gurunya. Dia juga mendatangkan seorang dokter untuk membuktikan kecurigaannya itu, bahwa sang guru telah diracuni sebelum bertanding, sehingga dia kalah. Dan kecurigaan Chen Zhen di sini ternyata benar guys, bahwa ada racun pada tubuh sang guru. Hari-hari telah berlalu, suasana duka pun telah perlahan hilang. Chen Zhen memutuskan untuk tidak kembali kuliah ke Jepang dan dia tidak ingin meninggalkan Jingwu setelah kepergian gurunya. Suatu hari Chen Zhen berlatih di halaman belakang dan disaksikan oleh keluarga serta murid-murid di sana. Semua orang nampak kagum karena kemampuan Chen Zhen berbeda dengan Ting En. Di sini nampak sekali kecemburuan sosial Ting En pada Chen Zhen. Banyak murid yang memilih untuk jadi murid Chen Zhen daripada Ting En. Dan saat Chen Zhen menunjukkan satu tendangannya, sang paman pun juga terkagum karena kehebatan Chen Zhen yang di atas rata-rata. Malam hari di perguruan Negushi, Jenderal Fujita mendapati berita bahwa Chen Zhen telah membuktikan bahwa kematian gurunya adalah karena dia diracuni. Tentu saja ini membuat reputasi Jepang menjadi buruk di mata rakyat. Mengetahui hal itu, Akutagawa tidak terima karena ini bertentangan dengan jiwa seorang samurai. Bagi Akutagawa, pertarungan haruslah adil. Kedua pihak harus dalam keadaan sehat, dan di sini Akutagawa sangat marah pada Jenderal Fujita karena dialah orang yang merencanakan ini semua. Namun kemarahan Akutagawa ini diakhiri oleh Jenderal Fujita secara
Keesokan harinya kabar kematian Akutagawa dijadikan bahan fitnah oleh Jenderal Fujita seolah-olah Chen Zhen adalah pelakunya, sehingga para murid pun sangat marah dan mengepung perguruan Jingwu. Kedatangan mereka dihadapi oleh Ting En dan para muridnya. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Saat itu kebetulan Chen Zhen tidak sedang berada di sana. Akhirnya keributan tersebut diselesaikan oleh pengadilan. Chen Zhen harus menghadapi fitnah Jenderal Fujita. Tapi beruntung Mitsuko datang jauh-jauh dari daratan Jepang untuk bersaksi bahwa Chen Zhen tidak bersalah. Karena pada saat momen kematian Akutagawa, Chen Zhen sedang berada bersamanya. Itulah yang Mitsuko katakan sebagai orang Jepang yang membela orang Cina, yaitu Chen Zhen. Atas kesaksian itu, hakim pun memutuskan Chen Zhen tidak bersalah. Setibanya di Jingwu, Chen Zhen disidang karena dia jatuh cinta pada orang Jepang yang notabene-nya Cina dan Jepang sedang berselisih. Ting En mengatakan bahwa orang Jepang telah menghina rakyat Cina. Ditambah lagi kematian sang guru disebabkan oleh kecurangan orang Jepang, sehingga hubungan Chen Zhen tidak direstui dan Mitsuko diusir dari Jingwu. Salah seorang murid tidak terima dan bersuara untuk Chen Zhen. Tapi murid dari sisi Ting En juga berbeda pendapat yang akhirnya membuat Ting En marah dan memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini dengan sebuah duel. Jika Ting En menang, maka Mitsuko harus pergi dari sini. Tapi jika Chen Zhen yang menang, maka dia akan meninggalkan perguruan Jingwu. Pertarungan pun dimulai. Tapi kita semua tahu bahwa Ting En bukanlah lawan yang sepadan bagi Chen Zhen. Ting En pun terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Dia pun menyerahkan perguruan Jingwu pada Chen Zhen di hadapan para murid dan keluarganya. Tapi di sini Chen Zhen tidak menginginkan harta, tahta. Dia hanya menginginkan wanita. Dia pun memberikan penghormatan pada gurunya untuk meninggalkan Jingwu dan hidup bersama wanita pilihannya, yaitu Mitsuko. Kini Chen Zhen dan Mitsuko tinggal di sebuah gubuk karena Mitsuko mendapat penolakan dari warga saat mereka hendak menginap di sebuah hotel. Mereka pun terlihat bahagia meski dengan keadaan yang seperti ini. Sweet. Di sisi lain, dua orang Jepang membawa surat tantangan kepada Master Jingwu untuk bertarung dengan Master Jepang, yaitu Fuimo Funakoshi. Sang paman nampak bingung karena Chen Zhen sudah tidak lagi berada di sana. Sementara Ting En bukanlah orang yang tepat untuk menghadapi Jepang. Tentu saja Ting En kembali melatih ilmu bela dirinya sebelum menghadapi Funakoshi. Saat ini dia terlihat sangat bersemangat. Sementara itu di sisi lain, Funakoshi menolak untuk bertarung dengan master dari perguruan Jingwu dan dengan santainya dia menolak perintah Jenderal Fujita. Keesokan harinya, Funakoshi datang ke gubuk itu untuk menemui keponakannya yaitu Mitsuko. Dia datang ke sana sekaligus untuk menjajal kemampuan Chen Zhen. Sebelum memulai pertarungan, keduanya saling pamer kebolehan mereka. Dan tak lama setelah itu duel pun dimulai. Meski di sini mereka bertarung dengan sangat sengit dan seimbang, tapi keduanya tidak ada amarah sedikit pun. Karena memang di sini benar-benar murni sparring ya guys. Setelah agak lama mereka berduel sampai menggunakan penutup mata sekalipun, keduanya terlihat tetap seimbang dan sama-sama hebat. Hingga pada akhirnya Funakoshi mengakui betapa hebatnya Chen Zhen. Tapi sebelum dia pergi, dia memberikan sedikit ujangan agar Chen Zhen lebih memaksimalkan lagi keterampilan bela dirinya. Dia bilang kalau Chen Zhen adalah pemuda yang sangat berbakat dan seketika dia pergi entah kemana. Malam harinya Ting En datang menemui Chen Zhen dan dia bilang kalau Jingwu sangat membutuhkannya saat ini. Sementara itu dia besok pagi harus memenuhi tantangan Jepang. Dia juga berpesan kalau seandainya terjadi apa-apa pada dirinya, dia berharap Chen Zhen dapat menggantikannya menjadi master di perguruan Jingwu. Selain itu Ting En juga membolehkan Mitsuko untuk tinggal di sana juga. Tapi Chen Zhen keberatan karena Mitsuko mendapat penolakan dari rakyat Cina. Mendengar hal itu, Mitsuko diam-diam pergi meninggalkan surat di atas meja. Dia merasa kehadirannya di sana hanyalah membebani Chen Zhen. Dalam suratnya dia berkata akan menunggunya di Kyoto. Karena Funakoshi menolak untuk berduel, maka Jenderal Fujita yang akan menggantikannya. Sebelum duel dimulai, dia melakukan sedikit pemanasan dan memamerkan kebolehannya. Saat Chen Zhen dan Ting En tiba, mereka berdua kaget karena di sana ada salah satu murid dari perguruan Jingwu yang telah tergeletak di sana. Rupanya dia adalah kaki tangan Jepang yang memberi racun pada minuman sang guru. Jenderal Fujita di sini memegang sebuah papan bertuliskan Jingwu ditutup, yang seketika membuat Ting En naik darah dan tiba-tiba haha, Ting En bukanlah apa-apa bagi sang jenderal. Dengan segala bentuk perlawanan dari Ting En, Jenderal Fujita hanya merasakan gatal-gatal sedikit. Hahaha, parah. Dan saat Ting En sudah tak bisa bangkit lagi, Chen Zhen pun menghancurkan papan tersebut dan memberi satu tendangan pada Jenderal Fujita. Mereka pun berduel dengan sangat sengit. Di sini sang jenderal lebih unggul karena memang memiliki fisik yang lebih kuat dan tinggi besar. Sementara Chen Zhen harus bekerja ekstra keras karena kalah postur tubuh. Tapi setelah Chen Zhen ingat akan wejangan dari Funakoshi waktu itu, dia pun mulai beradaptasi dan mengimbangi Jenderal Fujita. Singkat saja, setelah duel yang super sengit ini, Jenderal Fujita tak bisa bangkit lagi.
Shenzhen dan Ting En memutuskan untuk meninggalkannya, tapi si jenderal malah membawa sebuah samurai dan kembali menyerang Shenzhen dan Ting En. Tapi dengan bermodalkan seutas ikat pinggang, Shenzhen pun dapat melakukan perlawanan dan mengirim Jenderal Fujita menemui tuhannya. Kematian sang jenderal membuat para pasukan marah. Para polisi Cina juga datang ke sana untuk melindungi Shenzhen dan Ting En. Tapi di sini penasehat Jenderal Fujita mampu menenangkan kedua belah pihak dan memalsukan kematian Shenzhen agar duel ini terlihat seimbang. Nyawa dibayar nyawa dan bertujuan membuat Jepang dan Cina tidak saling membalaskan dendam ke depannya. Meski Shenzhen di sini harus kehilangan semuanya, tapi setidaknya dia bisa menemui Mitsuko di Kyoto. Dan film ini pun berakhir. Kami memberikan rating 9,0 pada film ini dan merekomendasikan kalian untuk menonton film ini sepenuhnya ya guys. Tinggalkan like dan komentar kalian mengenai film ini dan subscribe agar tidak ketinggalan update berikutnya hanya di channel Movie Man Universal. Bye.